sebagai perwakilan dari penjelasan kelompok 5 mengenai krisis multidimensional. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Mandalika, Merela, Muhammad Firza, dan Muhammad Alifah. Oke, selanjutnya kita akan langsung memulainya, krisis multidimensional. Apa sih pengertian dari krisis multidimensional? Krisis multidimensional adalah situasi di mana suatu bangsa atau negara dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Krisis ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Contohnya seperti krisis moneter pada tahun 98 yang terjadi, selanjutnya juga pada krisis ekonomi yang saat ini sedang kita alami, bahwa negara ini sedang mengalami resesi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, krisis dimensional adalah krisis yang sangat hebat karena mampu membuat banyak orang khawatir akan terjadinya disintegrasi negara dan bangsa, atau membayangkan masa yang serba gelap di kemudian hari. Yang baru-baru ini terjadi juga ada yang krisis kepercayaan antara masyarakat kalangan bawah dengan masyarakat kalangan atas, khususnya pejabat, yang dimana waktu itu sempat terjadi peresmian Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan. Itu juga termasuk bentuk salah satu dari krisis. Kita lanjut, mengapa pemerintah Orde Baru mengalami krisis multidimensional? Pemerintah Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum tentunya. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya pada 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pada sebelumnya ya, masa Orde Baru ini memang banyak sekali terjadi perubahan, seperti yang dari fungsi ABRI, lalu peminjaman utang pinjaman dana kepada luar negeri, kepada IGG waktu itu. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, bentuk krisis multidimensional. Saya akan membahas pertama dari bentuk ekonomi. Krisis dimensional dalam bidang ekonomi di tahun 1998 pada khususnya. Kita menghadapi krisis moneter yang saat itu dolar menjadi sangat tinggi, harganya bisa mencapai Rp15.000, krisis moneter dan langka dan sangat mahal barang-barang, terutama barang-barang kebutuhan primer. Di samping itu, karena krisis moneter banyak sekali pemutusan hubungan kerja atau PHK di masyarakat, sehingga terjadi aksi demonstrasi untuk memperbaiki sistem ekonomi dan pemerintahan. Krisis ekonomi tersebut ditandai dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir 1997. Lalu pemerintah membentuk Badan Penyehat Perbankan Nasional atau BPPN yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya. Lalu yang keempat, pemerintah memiliki perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Lalu yang kelima, angka pemutusan hubungan kerja atau PHK meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali, dan persediaan 9 bahan pokok di pasar mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali dan hal itu berarti biaya hidup juga akan naik. Lalu kita akan membahas bentuk krisis multidimensional di bidang politik. Krisis multidimensional di bidang politik. Pada tahun 1998, terjadi penurunan Presiden Soeharto karena mahasiswa pada saat itu menginginkan reformasi politik. Krisis ini menimbulkan banyak kerusuhan dan banyak mahasiswa tertembak mati dalam peristiwa ini. Khususnya pada tragedi 12 Mei 1998 terjadi kerusuhan di mana-mana. Pada zaman Soeharto ini terjadi juga di mana namanya sejarah utang-utang negara Indonesia. Karena pada waktu itu, pada masa Orde Lama, kita juga mengalami namanya inflasi dan masalah ekonomi lainnya, sehingga masalah ini terus berlanjut sampai ke Orde Baru yang mana telah dipimpin oleh Soeharto. Dan Soeharto ini karena hubungannya dekat dengan Blok Barat, maka dia ingin meminjam pendanaan dari luar negeri yang
sangat besar, mungkin sekitar 1,4 miliar atau 3,31 miliar lebih, dan itu menjadi titik awal sejarahnya utang-utang Indonesia. Krisis dimensional dalam bidang sosial, krisis politik, krisis hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadi krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadi konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Berikut adalah penjelasan dari krisis dimensional bidang politik dan bidang sosial. Selanjutnya kita beralih ke krisis dimensional hukum. Krisis dimensional pada bidang hukum. Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintah Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun pemerintah melakukan intervensi, artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan eksekutif. Lalu pada bidang kepercayaan, krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Itu tadi penjelasan singkat dari krisis dimensional bidang hukum dan kepercayaan. Selanjutnya kita akan ke bidang iptek. Krisis dimensional dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi, memang membantu manusia di berbagai aspek kehidupan. Namun, yang sekarang terjadi menyebabkan bangsa Indonesia hancur moralnya. Di era modern ini, informasi mudah didapatkan, entah itu informasi baik atau buruk. Contohnya, dalam tayangan televisi yang kerap menampilkan tayangan yang memberi informasi kurang baik. Lalu, pada bidang moral, terjadi berbagai aksi penembakan dari kepolisian dan tentara nasional. Banyaknya orang hilang yang dibunuh secara misterius, serta pelecehan seksual, pencurian barang-barang di mal dan pusat pembelanjaan karena langka dan mahalnya barang-barang, kasus pemerkosaan dan penganiayaan perempuan, khususnya perempuan etnis Tionghoa yang pada saat itu mendominasi pasar global. Selanjutnya kita akan membahas tentang akankah krisis multidimensional ini berakhir atau akan bertahan dan diam di tempat tanpa ada perubahan yang berarti. Pertama, akar permasalahan yang paling utama untuk mengatasi krisis multidimensional itu sendiri adalah pada diri sendiri, di mana seorang individu dapat mempengaruhi masyarakat dan masyarakat akan mempengaruhi masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar akan mempengaruhi masyarakat lain hingga ketatanan negara. Jadi, pada intinya kita mulai dari diri kita sendiri dulu, yang mana nanti akan terus berpengaruh secara terus-menerus hingga sampai ketatanan negara. Yang kedua adalah komunikasi antar masyarakat. Komunikasi antar masyarakat amatlah berpengaruh menjaga keharmonisan kerukunan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa dibuktikan jika tidak ada komunikasi yang jelas antar masyarakat akan menimbulkan gesekan yang mengakibatkan perpecahan di masyarakat sehingga menimbulkan konflik antar kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Jadi ini sangat penting untuk menjaga komunikasi antar masyarakat, maupun itu dari kalangan atas, dari kalangan penguasa dengan rakyatnya, itu juga harus dijaga komunikasinya agar mereka tahu apa yang mereka inginkan sehingga tidak terjadi cekcok satu sama lain. Lalu yang ketiga, pemerintahan masyarakat kita meminta agar tercipta suatu pemerintahan yang bersih dan transparan yang dapat mendengar aspirasi rakyat dan bertanggung jawab serta konsisten terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta tidak membuat peraturan yang menguntungkan seorang atau sekelompok orang. Jadi itu tadi adalah 3 cara atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi krisis multidimensional yang terjadi di tempat kita, di negara kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.